Shalom, puji Tuhan, akhirnya kita ada di akhir dari tahun 2021. Kalau kita mau mengingat sepanjang tahun ini, betapa Tuhan begitu baik kepada kita. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita mau datang kepada Dia, kita mau bersyukur, berterima kasih atas penyertaan, anugerah, perlindungan, berkat yang Tuhan sudah limpahkan atas setiap kita. Kita mau angkat hati kita, mengucap syukur kepada Tuhan, katakan terima kasih Tuhan. Kita pegang janji-janji Tuhan, dan sepanjang tahun ini kita sungguh-sungguh menikmati kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Amin. Sama-sama katakan, setiap janji-Mu Tuhan ku simpan. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Amin. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Katakan terima kasih penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sekali lagi katakan, setiap janji-Mu Tuhan, setiap janji-Mu Tuhan, amin, dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Katakan terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku
terima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu. Amin, amin. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Semua jemaat katakan terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu. Amin. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, terima kasih, ku berterima kasih. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setia, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih buat penyertaanmu. Haleluya. Kami persembahkan syukur bagimu Yesus, sebab kau baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bahkan dengan mulut dan lidah bibir kami, tidak mampu kami menceritakan betapa kasih dan setiamu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan sepanjang tahun 2021. Tuhan, ada begitu banyak peristiwa, ada begitu banyak malapetaka, ada begitu banyak bencana terjadi di negeri ini dan di dunia ini. Tapi kalau kami masih boleh ada sebagaimana kami ada, itu karena kemurahan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau yang layak menerima segala hormat, pujian dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan malam hari ini untuk menutup tahun ini, kami rindu, kami bersorak-sorai mengalu-alukan nama-Mu yang agung dan luar biasa. Kami mau bersyukur atas segala perbuatan Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Berkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Untuk memasuki tahun yang baru, kita perlu penyertaan Tuhan, kita perlu anugerah Tuhan lagi, karena kita tidak tahu dan belum tahu apa yang akan terjadi akan hari esok. Oleh sebab itu, kita mengadakan perjamuan kudus Tuhan pada malam hari ini, untuk kita memperingati pengorbanan Tuhan. Dan melalui perjamuan ini, kita berdoa dan imani bahwa Tuhan akan menyertai kita, melindungi kita sepanjang tahun 2022. Penyertaannya tetap sama seperti tahun 2021. Sebagai ucapan syukur, mari kita memujikan lagu ini. Ku berbahagia sudah mati bagi kita. Dia menebus dosa kita dan kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Menjadi sukacita kita malam hari ini. Pengorbanan Yesus memberikan pengharapan. Haleluya. Amin. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus. Amin. Ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Amin. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teguh, sambil menyongsong kembalinya. Amin. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi, aku bernyanyi bahagia. Haleluya. Memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia. Amin. Memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Amin. Aku bernyanyi bahagia,
Amin. Selamanya. Puji Tuhan, mari kita mau bersorak-sorai mengucap syukur kepada Tuhan. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya layak bagi Dia. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau pujikan lagu ini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, memasuki tahun 2022. Kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan menyertai kita dalam setiap keadaan, dalam menghadapi segala persoalan masalah yang akan terjadi. Kita perlu Tuhan. Kita mau berkata kepada Tuhan, kalau Tuhan tidak beserta dengan kita, maka kita tidak mau berjalan sendiri. Karena kita tahu tidak ada jaminan tanpa Tuhan. Tetapi bersama dengan Tuhan, ada jaminan, ada kepastian, ada pengharapan yang pasti. Mari dengan rendah hati kita menghampiri Dia. Kita mau katakan kita perlu Tuhan. Kita perlu firman-Nya, kita perlu kasih-Nya, kita perlu kuasa-Nya, kita perlu penyertaan-Nya, kita perlu kedaulatan Tuhan untuk memimpin kehidupan kita di tahun yang akan datang. Haleluya. Amin. Kita pujikan lagu ini. Ku perlu Tuhan dalam hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku perlu Tuhan dalam hidupku. Datang dengan rendah hati kepada Dia. Ku perlu Tuhan setiap hari, di senang dan susah. Ku perlu Dia, ku perlu Tuhan selamanya. Lagi katakan, ku perlu Tuhan, ku perlu Tuhan dalam hidupku. Amin, amin Tuhan. Ku perlu Tuhan setiap hari, di senang dan susah. Ku perlu Dia, ku perlu Tuhan selamanya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku sejak waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Amin. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Benar Tuhan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia.
dan berjalanlah denganku. Haleluya, haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu firman-Mu, kami perlu penyertaan-Mu, kami perlu kasih dan kuasa-Mu penuhi hidup kami. Haleluya, haleluya. Sungguh hanya Engkau dan tiada yang lain. Hanya Engkau Yesus, satu-satunya pengharapan. Hanya Engkau Yesus, kami perlu Engkau. Haleluya, amin. Ku perlu Tuhan dalam hidupku. Amin. Benar Tuhan, ku perlu Tuhan setiap hari. Di senang dan susah, ku perlu Dia, ku perlu Tuhan selamanya. Amin, amin Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku sejak waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan. Nyatakan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Inilah seruan hati kami Tuhan. Inilah jeritan kami di tengah ketidakpastian dunia ini. Kami hanya mengharapkan Engkau berjalan bersama dengan kami. Kami perlu Engkau, kami perlu firman-Mu, kami perlu kuasa-Mu, kami perlu penyertaan-Mu tiap-tiap hari dalam hidup kami. Karena kami tahu bersama dengan-Mu kami aman. Hanya dekat Allah saja hati kami menjadi tenang. Terima kasih Tuhan buat setiap janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan tidak ada satupun dari janji itu yang tidak digenapi. Semua pasti digenapi menjadi iman dan percaya kami malam ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segenap hidup kami menjalani, melewati, memasuki tahun 2022 beserta dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Mari saat ini Engkau memberkati kami dengan suara-Mu, memberkati kami dengan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, berikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk tetap bangkit menyerukan nama Tuhan. Bangkit iman kami untuk tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Ingatkan kami kembali Tuhan melalui hamba-Mu yang kami percaya Engkau sudah mengurapinya untuk menjadi berkat bagi setiap kami. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mohon semua ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, Saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat malam, selamat beribadah menyongsong tahun baru 2022. Puji nama Tuhan, saya sungguh luar biasa terberkati pada malam hari ini karena diizinkan untuk memberitakan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian Jemaat GPDI Sejahtera yang ada di Junrejo, Kota Wisata Batu. Terima kasih kepada Ibu Gembala, Ibu Pendeta Martilda Yohana atau yang kita kenal dengan Oma Meti Malu Luming Kewas, yang sudah mengizinkan saya untuk memberitakan firman kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih kepada Bapak Wakil Gembala, Bapak Yonatan Paulus Malu, dan juga kepada seluruh majelis dan staf yang ada di GPDI Sejahtera. Puji nama Tuhan, haleluya. Bapak Ibu, tahun 2022 di gereja ini mengambil tema The Year of Great Triumph, atau tahun kemenangan. Saya percaya di tahun 2022 meskipun keadaan dunia kurang baik, kurang bagus, tetapi bagi kita anak-anak Tuhan tetap ada pengharapan di dalam Tuhan. Tetap ada janji-janji Tuhan yang akan membuat kehidupan Bapak Ibu mengalami kemenangan demi kemenangan. Bahkan janji firman Tuhan katakan kita lebih daripada pemenang. Dan biarlah itu betul-betul terjadi di tahun 2022 karena kita mengandalkan Tuhan. Dan terbukti Bapak Ibu hadir lewat acara penutupan tahun ini membuktikan bahwa kita sebetulnya tidak mampu menghadapi keadaan di tahun 2022, tetapi kita mau datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, percaya, berharap, dan berserah kepada Dia. Itu membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Dan saya percaya tahun kemenangan besar di tahun 2022 itu betul-betul tergenapi dan terjadi atas kehidupan pribadi Bapak Ibu, dalam kehidupan keluarga Bapak Ibu, dan saya percaya gereja GPDI Sejahtera Junrejo akan mengalami penuaian jiwa-jiwa karena ada kemenangan besar yang terjadi di tahun 2022. Mari Bapak Ibu kita baca tema firman Tuhan yang sudah ditetapkan untuk memasuki tahun 2022, yaitu di dalam Yehezkiel pasal yang ke-37 ayatnya yang ke-5. Bapak Ibu buka kitab Nabi Yehezkiel pasal yang ke-37 ayatnya yang ke-5. Mari Bapak Ibu kita baca ayat firman Tuhan ini bersama-sama dengan iman percaya kepada Tuhan, supaya nats firman Tuhan ini benar-benar terjadi dalam kehidupan kerohanian Bapak Ibu Saudara sekalian. Yehezkiel pasal yang ke-37 ayatnya yang ke-5. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Sekali lagi, beginilah firman Tuhan kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Bapak Ibu, Nabi Yehezkiel ini adalah nabi yang lahir di mana ketika bangsa Israel mengalami kesukaran. Ya, bangsa Israel di sini digambarkan seperti tulang-tulang kering karena keadaan bangsa Israel pada waktu itu betul-betul terpuruk, Bapak Ibu. Keadaan bangsa Israel hidup di dalam penjajahan bangsa lain. Hidup diperbudak, mereka teraniaya, mereka mengalami masa-masa yang sukar dalam kehidupan mereka.
Tetapi ketika mereka berharap, bersandar dan berserah kepada Tuhan, datang firman Tuhan yang memberikan pengharapan untuk memberikan janji-janji kemenangannya yang barusan kita sudah baca. Tuhan katakan, aku memberikan nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Di tahun 2001 dan 2019 kemarin Bapak Ibu, kita betul-betul menghadapi situasi kondisi yang buruk. Seluruh dunia dilanda dengan pandemi COVID-19. Keadaan yang sukar, keadaan yang sulit, perekonomian tergoncang, kesehatan terganggu. Ya, seluruh aspek kehidupan kita terguncang. Ibadah saja susah, sulit. Harus melalui media online dan sebagainya. Kita tidak bisa berjumpa tatap muka seperti biasa, harus melakukan protokol kesehatan 5M ya, untuk bisa beribadah. Dan kita harus menjaga jarak, menggunakan masker dan sebagainya, yang betul-betul kita dipaksa untuk melakukan adaptasi kebiasaan baru. Bagi sebagian orang ini adalah sesuatu yang sukar, sesuatu yang sulit untuk dipraktekkan, apalagi pandemi COVID-19 ini, COVID-19 betul-betul mengguncang perekonomian di seluruh negara, Bapak Ibu, ya. Kita butuh Tuhan, kita butuh firman Tuhan, dan janji Tuhan pada malam hari ini kepada kita semua. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Inilah janji kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita semua, jemaat GPDI Sejahtera Junrejo, dan percayalah Bapak Ibu akan mengalami terobosan-terobosan di tahun 2022. Nah, bagaimana untuk mengalami kemenangan? Itu yang menjadi pertanyaan, supaya janji kemenangan ini benar-benar ada di dalam kehidupan kita, termanifestasi, tergenapi dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Tidak ada kemenangan tanpa pertandingan. Dan untuk mencapai kemenangan, Bapak Ibu, kita semua umat-umat Tuhan, orang-orang percaya, kita harus masuk di dalam satu perlombaan, satu pertandingan, yaitu pertandingan iman. 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-8. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Rasul Paulus menuliskan kepada Timotius supaya Timotius hidup sesuai dengan teladan yang dia telah berikan. Dan dia katakan di ayatnya yang ke-7 di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 sampai ayat yang 8, di situ dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Kemudian di ayat yang ke-8 dikatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu, di dalam kehidupan rohani kita, itu juga kita harus masuk di dalam satu pertandingan. Dan Rasul Paulus berani mengatakan kepada Timotius dan kepada kita semua, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dan di situ dikatakan, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Jadi supaya kita berkemenangan di dalam Tuhan, Bapak Ibu, kita harus mengakhiri pertandingan yang baik dan masuk mencapai garis akhir. Dan kemudian yang ketiga, memelihara iman. Ini yang ditekankan oleh Rasul Paulus, sehingga di ayat yang ke-8 dikatakan, di situ dia menerima mahkota kebenaran yang dikaruniakan oleh Tuhan, hakim yang adil. Bukan cuma kepada dia, tapi kepada kita semua, orang-orang yang merindukan kedatangannya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita masuk dalam satu pertandingan, tidak ada orang yang mengharapkan mereka akan kalah di dalam pertandingan. Tujuan dari pertandingan adalah menang.
Dan untuk menang kita harus betul-betul mencapai garis finish, dan hadiah dari kemenangan adalah mendapatkan piala atau medali, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi tidak ada orang yang bertanding mengharapkan kalah. Ada satu perlombaan olahraga yang namanya maraton. Itu adalah ajang lari jarak jauh sepanjang 42, sekian kilometer, Bapak Ibu. Jadi 42 kilometer, itu lari maraton. Nah, nama maraton itu berasal dari sebuah legenda di mana ada seorang yang bernama Pidipides. Pidipides ini adalah seorang prajurit Yunani yang dikirim dari kota Maraton, Yunani, ke Athena. Jadi Pidipides itu seorang prajurit Yunani yang dikirim dari kota Maraton menuju ke Athena. Untuk apa? Untuk memberitakan bahwa bangsa Persia pada waktu itu telah dikalahkan pada pertempuran Maraton. Jadi zaman dulu berbeda dengan zaman sekarang, Bapak Ibu, di mana waktu lalu tidak ada WA, tidak ada SMS, tidak ada surat. Jadi harus betul-betul pesan itu diantar oleh seseorang dengan cara menunggangi kuda atau berlari, ya. Jadi tidak bisa pesan itu tiba secepat kilat seperti zaman sekarang. Zaman itu ada yang namanya pengantar pesan. Dan Pidipides ini adalah seorang pengantar pesan yang akan menyampaikan berita kemenangan. Dia berlari tanpa berhenti dan dia berlari sejauh 240 km atau kurang lebih 150 mil dalam 2 hari. Kemudian dia lari lagi 40 km. Tetapi dia meninggal begitu berhasil menyampaikan pesannya tersebut. Bayangkan Bapak Ibu, seorang Pidipides hanya untuk menyampaikan sebuah pesan, dia berlari 280 km total, dan akhirnya karena kecapean, karena dia mengeluarkan banyak tenaga, dia tanpa istirahat waktu dia forsir semua kekuatan daya upayanya dia lakukan supaya berita ini sampai ke Athena, berita kemenangan ini, sehingga akhirnya ketika dia berhasil menyampaikan pesan, dia meninggal, Bapak Ibu. Sehingga itulah asal-usul perlombaan lari maraton. Kemudian ada perlombaan triathlon. Triathlon ini adalah perlombaan multi olahraga yang dilakukan berurutan secara terus-menerus dengan bentuk biasanya renang, setelah renang dilanjutkan dengan sepeda, kemudian dilanjutkan dengan lari. Ya, standar olimpiadenya biasanya 1,5 kilometer renang, kemudian 40 kilometer bersepeda, 10 kilometer mereka lari. Atau ada yang tipe Olimpik standar Olimpiade, ada tipe Ironman. Ini porsinya dibuat lebih besar. 3,8 km renang, 180 km bersepeda, kemudian dilanjutkan 42 km berlari, Bapak Ibu. Jadi ketika kita masuk di dalam perlombaan, ada banyak hal yang harus kita kerjakan supaya kita menang. Bapak Ibu, seperti perlombaan maraton, triathlon, dan ada harga yang harus kita bayar. Ada satu wartawan yang meliput berita tentang kenapa China, negara yang beberapa dekade ini menghasilkan atlet-atlet yang luar biasa, yang menjuarai olimpiade dan pesta olahraga lainnya di seluruh dunia. Dan Cina biasanya masuk di dalam urutan pertama atau urutan yang kedua di dalam memenangkan pertandingan olimpiade. Nah, wartawan ini meliput tentang Nanning Gymnasium di China, Bapak Ibu. Ini adalah pusat pelatihan olahraga yang ada di Nanning, Guangxi, di China, Bapak Ibu. Jadi ada stadium multi
purpose, stadium multiguna yang dipakai untuk melatih atlet-atlet dari sejak masa muda. Nah, ini Bapak Ibu bisa menyaksikan bagaimana anak-anak dari sejak masa kecil sudah dilatih. Mereka bahkan harus kehilangan masa mudanya, masa kecilnya untuk bermain, ya. Mereka korbankan waktu untuk terus-menerus berlatih. Jadi untuk meraih satu kemenangan, baik olimpiade yang 4 tahun sekali, harga yang harus dibayar, mereka harus mengorbankan waktu, tenaga untuk berlatih secara terus-menerus. Bapak Ibu, bayangkan ini sejak masa kecil, ya, tubuhnya ditekuk, otot-ototnya dibentuk dengan cara terus berlatih, Bapak Ibu, supaya dari sejak masa kecil mereka sudah terbiasa, sehingga ketahanan tubuh, daya tahan tubuh itu mulai terbentuk. Dan refleks ketika mereka berolahraga itu sudah dilatih, ya. Ini bayangkan anak kecil, bahkan Bapak Ibu bisa saksikan mereka menderita sekali, ya, menangis. Karena apa? Latihan yang berat, latihan yang sulit yang harus mereka kerjakan hari demi hari. Mungkin bagi kita, wah, ini penyiksaan terhadap anak-anak, ini melanggar hak asasi anak, Bapak Ibu. Tetapi bagi seorang yang mau juara, memang harus ada harga yang dibayar. Nggak ada ceritanya ketika anak ini membuang-buang waktunya dengan banyak tidur, bermain, ya tiba-tiba mereka bisa jadi atlet profesional. Nggak ada, Bapak Ibu. Semua atlet yang ada di dunia untuk mencapai juara, mereka harus masuk di dalam satu latihan. Kemudian setelah latihan yang cukup, mereka baru masuk di dalam satu pertandingan. Jadi mereka mengalami proses dibentuk, ditekuk, bahkan mungkin disaduk, ya, oleh pelatih-pelatihnya. Nggak boleh kantuk, nggak boleh kikuk, nggak boleh bungkuk, dilatih elastisitasnya, dilatih kekuatannya, dilatih ketahanannya. Nah, ini Bapak Ibu bisa saksikan, latihan sering disertai dengan air mata, kesedihan, tangisan. Karena apa? Menyakitkan, tidak mengenakkan. Ya, ini Bapak Ibu ada anak supaya kakinya lurus harus diinjak, ya. Latihan rutin agar badannya fleksibel dan punya daya tahan. Sehingga apa? Ini seorang atlet dilatih untuk menjadi atlet pesenam, ya, supaya tubuhnya lentur. Mereka terbiasa dan akhirnya ketika mereka masuk di dalam perlombaan, yang mereka dapatkan adalah medali emas. Ya. Itu yang membuat negara China melahirkan banyak atlet-atlet yang menyumbangkan medali emas dalam setiap olimpiade. Karena apa? Sejak kecil, sejak masa muda mereka dilatih. Jadi semua kerja keras dan kelelahan itu sirna saat mendapatkan apa yang mereka impikan, yaitu medali, Bapak Ibu. Medali emas. Jadi mission complete. Jadi seperti Indonesia, timnas Indonesia yang menjuarai, wah itu sukacita luar biasa, juara pertandingan-pertandingan yang ada, baik tim bulu tangkis maupun kita berdoa tim sepak bola kita juga, ya. Nah, Rasul Paulus itu mengumpamakan perjalanan kita ke surga itu sebagai sebuah perlombaan lari. Dan surga itu adalah garis finishnya. Dan hadiahnya adalah mahkota abadi. Di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-24, 1 Korintus 9 ayat yang ke-24, firman Tuhan katakan, "Tidak tahukah kamu bahwa di dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang dapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya." Jadi firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 di situ,
larilah begitu rupa. Artinya apa? Ya kerahkan seluruh tenagamu, sekuat tenagamu, seluruh kemampuanmu, sampai engkau terengah-engah, sampai nafas penghabisanmu, supaya sampai ke garis akhir. Bapak Ibu. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 25 di situ dikatakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ya, 1 Korintus 9 ayat 25 dikatakan tujuan orang dunia masuk di dalam perlombaan itu adalah mahkota yang fana. Tetapi kita yang masuk di dalam perlombaan yang rohani, tujuan kita adalah memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi pilih mana Bapak Ibu, mahkota yang fana atau mahkota yang abadi? Yang kita capai di dalam dunia itu hanyalah sifatnya fana. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua, mari kejarlah mahkota abadi, Bapak Ibu. Jangan fokus kepada mahkota yang fana, mari kejar mahkota yang abadi. Di mana pusat pelatihan rohani kita? Kalau tadi untuk pelatihan jasmani ada Nanning Gymnasium. Nah, bagaimana dengan pelatihan rohani kita? Pusat pelatihan rohani itu adalah gereja. Jadi disinilah otot-otot rohani kita dibentuk seperti di Nanning Gymnasium China, kadang diinjak, dibentuk, ditekuk, Bapak Ibu. Tujuannya apa? Supaya kita mendapatkan otot rohani yang kuat dan kita bisa mencapai garis finish di dalam perlombaan iman. Nah, ada beberapa langkah yang harus kita kerjakan, beberapa prinsip yang harus kita pegang untuk mencapai finishing well, supaya Bapak Ibu bisa mengakhiri pertandingan dengan baik, supaya mencapai kemenangan seperti yang Tuhan sampaikan tadi. Ya, bagaimana caranya supaya kita masuk di dalam perlombaan iman dan kita bisa menang dan janji Tuhan betul-betul terrealisasi di dalam kehidupan kita di tahun 2022 ini. Bapak Ibu, ada 5P yang harus kita kerjakan supaya Bapak Ibu bisa masuk di dalam finishing well, mengakhiri pertandingan dengan baik. Yang pertama yang harus kita ingat di dalam hati dan pikiran kita, P yang pertama adalah pelatih rohani kita adalah Yesus Kristus. Ya. Dalam satu perlombaan harus latihan, dan di dalam latihan ada pelatih. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, pelatih rohani kita bukan sembarangan. Pelatih rohani kita adalah Yesus Kristus Tuhan sendiri, Bapak Ibu. Ya, mengapa Yesus Kristus? Mengapa harus Yesus? Karena Dia tahu bagaimana membawa kita masuk ke dalam garis finish. 2 Korintus 2 ayat 14 katakan, ayatnya yang ke A, 2 Korintus 2 ayat 14a, di situ katakan, tetapi syukur kepada Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Jadi Kristus akan membawa Bapak Ibu Saudara sekalian di jalan kemenangannya. Jadi ketika Yesus Kristus menjadi pelatih kita, ya, kenapa? Karena Dia juga menjadi manusia, mengalami pencobaan-pencobaan seperti kita, dan Dia menang. Karena Dia pernah menjadi manusia, Dia lahir ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu lewat peristiwa Natal, dan Dia menjadi manusia sama seperti kita. Dia mengalami pencobaan seperti kita, dan Yesus menang. Karena Yesus menang, Dia ngerti caranya supaya kita juga bisa menang
di dalam pertandingan iman ini. Dan Bapak Ibu keluar sebagai pemenang. Dan Yesus Kristus saat ini bersedia untuk menjadi pelatih kita. Ibrani 4 ayat 15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi Ibrani 4 ayat 15 ini katakan bahwa imam besar yang kita punya yaitu Yesus Kristus itu bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia mengerti apa yang Bapak Ibu alami, dia turut bersimpati, dia turut berempati, dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, kekurangan-kekurangan kita. Cuman bedanya dengan kita, di sini dikatakan sebaliknya sama dengan kita, ia dicobai. Bedanya hanya tidak berbuat dosa. Karena dia sama seperti kita, jadi dia tahu jalan keluar yang harus diajarkan kepada kita. Yesus akan senantiasa menolong dan memberikan jalan keluar bagi kita. Dia akan memberikan petunjuk-petunjuknya. Jadi ingat, pelatih rohani kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Kalau Bapak Ibu penggemar sepak bola, ada yang namanya Jose Mourinho, ya, pelatih yang melatih berbagai klub sepak bola di dunia, dan banyak klub-klub itu yang mengalami kemenangan. Bahkan dia beberapa kali melatih negara, ya, perwakilan dari negara untuk dilatih. Dan Bapak Ibu perlu ketahui, bayaran dari Jose Mourinho itu 20 juta euro per tahun. Jadi kalau dikruskan di Indonesia itu sama dengan 363 miliar per tahun. 363 miliar atau per bulannya sebesar 30 miliar kurang lebih, ya. 30 miliar per bulan. Luar biasa. Kemudian pelatih Indonesia ada yang namanya Alfred Riedel dari Wina Australia. Setahun dia dibayar 1,2 miliar. Ya, Bapak Ibu. Atau artinya dalam satu bulan 100 juta. Kemudian pelatih yang baru untuk Indonesia, Shin Tae-yong dari Korea, dia dibayar 14 miliar per tahun. Atau artinya dia menerima bayaran 1,2 miliar per bulan. Sehingga kemarin Indonesia bisa menang terhadap Singapura, menang terhadap Malaysia dan sebagainya. Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya, mengapa pelatih-pelatih ini dibayar mahal? Karena mereka tahu, karena pelatih-pelatih ini tahu bagaimana membawa timnya kepada kemenangan. Dan kita punya pelatih yang luar biasa, Yesus Kristus Tuhan. Kalau pelatih dunia saja dibayar mahal untuk mendapatkan, untuk melatih tim supaya menang, dan kita punya pelatih yang luar biasa, Yesus Kristus pasti akan membawa Bapak Ibu ke dalam kemenangan di tahun 2022. Jadi jangan pernah engkau menghindar Bapak Ibu dari Tuhan. Mari datang kepada Yesus dan Yesus akan melatih hidupmu mencapai kemenangan. P yang kedua, Bapak Ibu, pahami dan ikuti aturan main. Follow the rules of games. Ya. Jadi ketika kita masuk di dalam satu pertandingan, di dalam satu perlombaan, Bapak Ibu harus ngerti aturan mainnya. Jadi ada berbagai jenis olahraga yang punya peraturan yang berbeda. Jadi kalau sepak bola, bolanya itu harus ditendang, ya, nggak boleh Bapak Ibu tangkap dengan tangan, kecuali kiper, ya. Kalau basket, bolanya nggak boleh ditendang, karena basket bolanya harus menggunakan tangan, dioper menggunakan tangan, harus didribble dan sebagainya, ya. Begitu juga dengan bulu tangkis nggak bisa ditangkap dengan tangan, harus dengan raket. Jadi masing-masing olahraga punya perbedaan peraturan yang ada di dalamnya. Nah, kita harus memahami dan ikuti aturan main.
Jadi aturan main itu ketika dipahami, itu akan membuat Bapak Ibu masuk di dalam kemenangan. Ketika Bapak Ibu memahami aturan-aturan main yang ada. 2 Timotius 2 ayat 5, di situ dikatakan seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Nah, Rasul Paulus sampaikan kepada kita semua, dia paham ya tentang olahraga, sehingga banyak kali ilustrasi-ilustrasi yang disampaikan lewat surat-surat dari Rasul Paulus itu berbicara tentang olahraga. Dan di sini dikatakan seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Jadi nggak boleh sembarangan. Di ayat yang lain, di 1 Korintus 9 ayat 26, Rasul Paulus menyampaikan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan memukul. Jadi Paulus mengerti betul, mungkin kehidupan masa lalunya dia penggemar olahraga. Jadi dia katakan, dia bukan pelari yang berlari tanpa tujuan. Karena tujuannya adalah garis finish, garis akhir. Atau bukan seorang petinju yang sembarangan saja memukul. Dalam terjemahan lain, petinju yang memukul angin, Bapak Ibu. Wah itu nggak ada poin, ya, nggak akan menghasilkan poin, nggak bisa memukul kalah musuh karena apa yang dipukul angin, bukan lawan yang dipukul. Makanya di sini katakan dia bukan petinju yang sembarangan memukul. Jadi dia paham betul aturan-aturan main. Dan aturan main kita sebagai atlet-atlet rohani adalah firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi bekal bagi kita semua Bapak Ibu memasuki tahun 2022 supaya betul-betul Bapak Ibu mulai sekarang pahami dan ikuti aturan main di dalam pertandingan rohani, yaitu firman Tuhan, kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ada banyak firman Tuhan yang disampaikan di mimbar Tuhan yang kudus di GPDI Junrejo ini 52 minggu di dalam 1 tahun, Bapak Ibu. Ada banyak firman Tuhan. Bahkan dalam setiap ibadah-ibadah yang lain, di dalam setiap minggu, selalu ada disiarkan, diberitakan firman Tuhan, firman Tuhan. Mari Bapak Ibu pahami dan ikuti aturan main tersebut. Sehingga ketika Bapak Ibu paham, Bapak Ibu menjadi olahragawan yang betul-betul mengerti peraturan-peraturan olahraga. Dan tidak seperti orang-orang lain, tetapi seperti orang-orang yang memang ahli. Ya, seperti yang Rasul Paulus katakan, dia berlari bukan tanpa tujuan atau petinju yang sembarangan saja memukul. Nah, P yang ketiga Bapak Ibu, praktekkan untuk menanggalkan beban berat. Jadi ketika Bapak Ibu paham aturan mainnya, kemudian P yang tiga, bukan cuma paham, tapi praktekkan. Dan biarlah kita saat ini, Bapak Ibu, mau menanggalkan beban berat. Kita mau praktekkan supaya beban berat yang selama ini ada di pundak kita, ada di pikiran kita, yang menindih hidup kita saat ini, sehingga engkau berbeban berat, mari tanggalkan itu. Kita mau praktekkan firman Tuhan. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama, firman Tuhan katakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan, tanggalkan semua beban dan dosa. Karena apa? Itu semua merintangi kita. Mari Bapak Ibu, bukan cuma paham peraturan-peraturan, paham firman Tuhan, tetapi P yang ketiga, kita praktekkan dengan cara menanggalkan beban berat, beban dan dosa yang merintangi kita. Apa itu beban dan dosa yang merintangi kita? Mungkin iri hati, kedengkian, pikiran jahat, perkataan jahat, marah, dendam,
tidak bisa mengampuni. Inilah beban yang harus ditinggalkan oleh orang Kristen. Setiap praktek untuk menanggalkan beban berat tersebut itu akan menghasilkan ya kemenangan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Jadi kita harus menyingkirkan semua. Saya nggak tahu persoalan yang Bapak Ibu alami. Tapi firman Tuhan katakan, mari tanggalkan beban berat. Kita mau praktekkan firman Tuhan ini, bukan sekedar teori saja, tetapi kita terapkan dalam kehidupan kita. Itu P yang ketiga, mempraktekkan firman dengan cara menanggalkan beban dan dosa. P yang keempat adalah pandanglah kepada Yesus. Di Ibrani 12 ayat yang ke-20, Ibrani 12 ayat yang kedua, tadi ayat yang pertama, sekarang ayat yang kedua, di situ dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Jadi memandang kepada Yesus itu adalah hal yang penting supaya Bapak Ibu mencapai kemenangan. Dan biarlah pandangan kita bukan memandang menoleh ke belakang, bukan melihat salah orang lain, melihat kesalahan teman, melihat kesalahan dari pengurus gereja dan sebagainya, tetapi biarlah kita mau mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan, Bapak Ibu. Jangan menoleh ke belakang. Ya. Jangan memandang kesalahan orang lain, jangan menoleh ke belakang melihat masa lalu Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak bisa tidak bisa mengubah masa lalu Bapak Ibu. Yang bisa kita lakukan adalah mengubah masa depan. Dengan cara apa? Mari praktekkan firman Tuhan dan pandanglah kepada Yesus. Apapun masa lalumu itu tidak penting Bapak Ibu, tapi ketika engkau saat ini mengambil komitmen untuk mempraktekkan firman Tuhan dan pandang kepada Yesus, maka masa depanmu betul-betul dijamin oleh Tuhan. Jadi jangan menoleh ke belakang. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Filipi 3 ayat 13 sampai 14 di situ katakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi Paulus katakan dia melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapannya. Dan di ayat yang ke-14 dikatakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, di ayat yang ke-13, it is to forget what is behind me and do my best to reach what is ahead. Jadi lakukan yang terbaik, ya. Bahasa Inggris Good News Bible. Jadi dia melupakan apa yang ada di belakang dan melakukan yang terbaik untuk mencapai apa yang di depan dia. Jadi ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Mari pandang kepada Yesus, ya, kita lupakan yang ada di belakang kita, peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, sakit hati, dendam, dan kita mau arahkan pandangan kita kepada Yesus. Saya teringat dengan lagu lama yang mengatakan, pandang terus padanya, jangan menoleh jalan terus, jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Jadi biarlah pandangan kita hanya kepada Yesus Bapak Ibu. Dan P yang berikutnya, yang kelima, pantang menyerah. Jadi untuk mencapai kemenangan, Bapak Ibu pastikan jangan pernah menyerah. Kita harus pantang menyerah. Ada situasi, kondisi yang sulit, yang susah, tetapi kita akan terus
giat di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Kita akan terus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita akan terus setia di dalam Tuhan. Ya. Ada pepatah bahasa Inggris katakan, remember that consistency is a key. Jadi konsisten itu adalah kunci. All sport are different. Semua olahraga itu berbeda. Tetapi, however, the key is to keep your training consistent and not to get injured. Jadi, konsisten berlatih, Bapak Ibu, ya, pantang mundur, itu akan membuat Bapak Ibu tetap ada, ya, di dalam kemenangan. Tetap membuat Bapak Ibu ada di dalam Tuhan. Jadi ketika kita gagal, Nelson Mandela pernah berkata, saya nggak pernah gagal. Saya hanya mengalami kemenangan atau saya belajar. Jadi kunci rahasia keberhasilan dari seorang Nelson Mandela, tokoh yang luar biasa dari Afrika yang mendapatkan Nobel perdamaian, dia pernah mengalami masa-masa buruk dalam kehidupannya. Dia pernah dikucilkan, dia pernah dipenjara, ya, dia pernah mengalami politik apartheid, politik yang luar biasa kejam, membeda-bedakan orang karena dia adalah orang kulit hitam, jadi dia dianggap warga negara kelas buangan, Bapak Ibu. Ya, dia mengalami penyiksaan-penyiksaan, tetapi dia katakan, I never lose. Saya nggak pernah gagal, saya nggak pernah kalah. Walaupun dia pernah mengalami masa-masa yang sukar, dia katakan, di dalam hidup saya hanya ada dua, yaitu menang atau belajar. Jadi kekalahan bagi dia itu adalah pembelajaran. Jadi jangan pernah Bapak Ibu menyerah ketika menghadapi situasi dan kondisi yang sukar, yang sulit. Ya, kita mau masuk di dalam garis finish. Nah, ini ada satu ilustrasi bagi Bapak Ibu, dan ini kisah nyata. Namanya John Awatiri, ya. Bagaimana dia mengalami cedera pada kakinya ketika dia bertanding, Bapak Ibu. Ya, dia harus masuk di dalam pertandingan. Orang bilang berhenti aja, sudah kamu cedera. Nanti kamu tetap nggak menang kok. Nggak akan menang kamu. Sudahlah, menyerah saja. Ya. Tetapi apa yang dilakukan Bapak Ibu? Ketika semua orang sudah masuk ke dalam finish, dia tertinggal paling belakang karena cedera kaki. Ya. Tapi pantang menyerahnya dia itu yang membuat penonton semuanya takjub dan bertepuk tangan. Mungkin dia nggak keluar sebagai pemenang, tetapi orang-orang mencatat di dalam sejarah bahwa John Awatiri ini seorang yang tidak pernah menyerah. Dan mata perhatian dunia tertuju kepada dia. Karena apa? Dia tidak pernah menyerah. Never give up. Dan kata-katanya yang fenomenal, yang dijadikan quote bagi banyak orang, di situ dikatakan, my country did not send me 5,000 miles to start the race. They sent me 5,000 miles to finish the race. Ya, dia katakan, negara saya tidak mengirim saya 5.000 mil untuk memulai pertandingan. Tapi negara saya mengirim saya 5.000 mil untuk menyelesaikan pertandingan, untuk mencapai garis finish. Ya, makanya dia terus lakukan. Berlari meskipun kakinya cedera. Ya, ini menunjukkan bahwa dia pantang mundur. Winners never quit, quitters never win. Artinya pemenang tidak pernah menyerah dan orang yang menyerah tidak akan pernah menang. Dan biarlah kita menghadapi masalah, persoalan, rintangan, hambatan, ujian, cobaan dengan pantang menyerah, Bapak Ibu. Yakobus 1 ayat yang terakhir dikatakan, ayat yang ke-12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji,
ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi ketika Bapak Ibu mengalami persoalan di tahun 2021, percayalah ada pengharapan di tahun 2022 dan Yesus yang akan menjamin kita untuk kita keluar sebagai pemenang. Dan kalau kita saat ini menghadapi masa-masa sulit, ingat seperti yang Nelson Mandela katakan, itu artinya kita sedang diproses oleh Tuhan. Pepatah di dalam dunia olahraga katakan, no pain, no gain. Ya, go hard or go home. Jadi tidak ada sakit, tidak ada keuntungan, tidak ada hasil yang diperoleh. Jadi ketika latihan itu sakit, tetapi ada hasil ketika mereka berlatih. Ya, makanya no pain, no gain. Go hard, kerja keras, ya. Lakukan itu dengan sungguh-sungguh atau go home. Atau kalau nggak mau pulang aja, nggak usah bertanding. Dan biarlah kita bisa berkata-kata seperti Rasul Paulus, ya, menjelang kematiannya di 2 Timotius 4 ayat 6c sampai ayat yang ke-8, ya. Di situ dikatakan ketika Paulus masuk penjara dan dia lihat ajalnya sudah mendekat, dan satu statement yang luar biasa yang keluar dari pernyataan seorang Rasul Paulus di 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Di situ katakan, dan saat kematianku sudah dekat, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, dan aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi ada 5P Bapak Ibu, supaya kita mengalami janji Tuhan di dalam Yeskiel 37 ayatnya yang kelima, ya. Bagaimana Tuhan sudah berjanji kepada bangsa Israel dan kepada kita semua. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Ada 5P supaya kita mencapai janji Tuhan ini dan kita bisa finishing well, mencapai tahun 2022 dengan kemenangan. Yang pertama, ingat pelatih rohani kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua, P yang kedua, pahami dan ikuti aturan main. P yang ketiga, praktekkan firman Tuhan dengan cara menanggalkan beban dan dosa yang merintangi. P yang keempat adalah pandang kepada Yesus. Jangan pandang yang lain, pandang fokus kepada Yesus, pandang kepada kebesaran Tuhan. Dan P yang kelima, ketika engkau mengalami proses dari Tuhan, mengalami pembentukan dari Tuhan, pantang menyerah. Jangan pernah menyerah Bapak Ibu, sehingga hidupmu akan berkemenangan. Mari hadapi semua masalah, persoalan, rintangan, hambatan, ujian dan cobaan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan selamat tahun baru 2022. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Di ibadah tutup tahun ini kita mau bersyukur kepada Tuhan melalui mengingat kembali korban Kristus yang membebaskan kita dari segala macam bentuk kelemahan hidup, yaitu dosa. Dan kita boleh mendapatkan janjinya yang kekal. Barang siapa yang percaya kepada Dia akan beroleh keselamatan kekal. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus Tuhan, saya akan membacakan satu ayat pengingat bagi kita di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat
yang ke-27 yang berbunyi demikian. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun ini sebagai pengingat, tetapi ini juga ujian bagi kita untuk menguji diri kita sendiri. Apakah kita masih ada di dalam iman percaya kepada Tuhan? Oleh sebab itu, siapapun yang memiliki kelemahan, baik itu rasa yang tidak nyaman di hati, di pikiran terhadap satu dengan yang lain, mari menyelesaikan dulu setiap persoalannya dengan memberikan ampun dan memohon ampun, supaya apa yang dilakukan pada saat hari ini bersama-sama mendatangkan kebaikan bagi kita semua, karena Tuhan baik, sangat baik bagi kita. Puji Tuhan. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu. Kami mohon kepada Engkau Tuhan, untuk dapat dilayakkan makan dan minum perjamuan kudus-Mu. Karena kami tahu melalui ini kami mengingat kembali betapa Engkau mengasihi kami dengan seluruh keberadaan Tuhan, sehingga kami boleh menerima keselamatan yang kekal. Ampuni dosa dan kesalahan kami, layakkan kami ada terus di dalam hadirat-Mu, dan kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Bapak Ibu Saudara, mari kita menyiapkan roti di tangan kanan kita, dan kita mengangkatnya sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berbunyi demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Mari Bapak Ibu Saudara kita makan bersama-sama. Karena kita tahu melalui tubuh Yesus segala macam bentuk sakit penyakit, penderitaan dalam cara kita berpikir, cara kita mengolah rasa, bahkan penderitaan di tubuh kita itu telah ditanggungnya dan kita menjadi orang-orang yang merdeka, menjadi orang-orang yang sehat karena karya Allah yang besar bagi kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan tubuh Kristus bersama-sama. Haleluya. Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita dan mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa cawan ini adalah lambang dari darah Yesus. Setiap tetes darahnya itu menyucikan kita dari seluruh perbuatan kelemahan tubuh kita, yaitu dosa. Ya saudara, mari kita melakukan pertobatan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita minum bersama-sama. Mari kita mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Kami bersyukur karena kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kami dimerdekakan di dalam Engkau. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Luar biasa Engkau bagi kami Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang menghadapi persoalan-persoalan hidup ditolong oleh Tuhan, diberikan jalan keluar. Ditutup tahun ini Tuhan, kami boleh bersyukur karena kasih setia Tuhan. Dan kami memiliki pengharapan yang baru ketika kami masuk nanti di tahun yang baru. Bersama-sama dengan Tuhan kami bangkit, kami maju, kami bersuka cita karena kasih setia Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan menutup ibadah kita dengan bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya tidak pernah berubah. Amin saudara-saudara, puji Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa.
Mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah panjang umurmu dan kesehatanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia Ilahi, mujizat surgawi terlimpahkan atas kita semua sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Maranatha. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Tuhan memberkati kita semua.